Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yaitu orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab orang yang beriman itu adalah orang yang mempunyai pengharapan, dan harapan itu membuat orang memiliki gairah atau semangat di dalam kehidupannya. Saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Yeremia 31 ayat 16 dan 17. Demikian. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh, masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan, anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Saudaraku yang terkasih, dalam teks ini seperti tidak menggambarkan keadaan yang baik-baik saja. Di sini kehidupan umat Israel, umat yang notabene-nya kita tahu Israel adalah umat yang disayang Tuhan, yang dipilih khusus oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan mereka untuk mengalami situasi yang sangat sulit, yang mungkin menurut mereka seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan mereka. Kesulitan yang dialami oleh bangsa itu, mereka dalam pembuangan di Babel, lalu Bait Suci dan Yerusalem yang merupakan kebanggaan dari bangsa itu telah hancur dan dirubuhkan. Mereka sendiri menyaksikan bagaimana saudara-saudara mereka mati dalam tangan musuh. Ada ratap tangis dan isak tangis di sana. Semua menunjukkan ketidakadaannya harapan. Tetapi dalam situasi ini ada janji pemulihan yang Tuhan berikan kepada Israel, termasuk kepada saya dan Bapak Ibu juga. Dalam ayat 13 dikatakan begini, Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Tetapi di tengah kesusahan, di tengah pergumulan, ada janji yang indah, di mana duka cita akan diubah menjadi sukacita, di mana kesusahan akan diubah menjadi sukacita dan kebahagiaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengatakan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari air mata. Artinya, memang acap kali ketika kita dalam kesulitan atau badai dalam pencobaan datang dalam kehidupan kita, membuat kita merasa perih, bahkan menangis, bahkan berteriak kepada Tuhan, mengapa ini terjadi? Tetapi firman Tuhan katakan, cegahlah. Artinya harus ada dorongan, usaha dari diri kita sendiri dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memampukan kita, menolong kita dalam masa sulit itu. Mungkin saat ini kita mengalami sakit penyakit, atau masalah di dalam keluarga, masalah di dalam studi atau pendidikan, masalah keuangan, masalah di dalam pekerjaan yang membuat kita merasa kecewa, frustasi, bahkan terkadang membuat kita stres. Tetapi ingatlah, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari air mata. Karena apa? Kenapa kita harus mencegah dan mengusahakan supaya kita tidak jatuh di dalam keterpurukan? Ayat 17 berkata demikian, masih ada harapan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah firman Tuhan ini. Ada ganjaran dari setiap jerih payah. Ini sesuatu yang menguatkan dan menghibur. Mungkin saat ini kita sedang berjuang untuk menghemat pengeluaran kita supaya cukup di tengah pandemi ini. Berjuang supaya kita tetap bisa eksis, menjalani kehidupan kita tetap sehat, berjuang menjaga kesehatan. Ingat, ada ganjaran dari setiap jerih payahmu. Lalu kembali dari negeri musuh dan kembali ke daerah. Nats ini menunjukkan bahwa akan ada suatu pemulihan yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dan sedang kerjakan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang terkasih, akan ada pemulihan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Masih ada harapan dan keadaan akan berubah. Kita belajar dari seorang Bartimeus, seorang yang buta dari sejak kecil yang disembuhkan oleh Tuhan. Harapan untuk sembuh itu ada di dalam dirinya.
ketika dia mendengarkan ada seorang guru, seorang Tuhan yang akan menyembuhkan, dia dengar dari orang lain, lalu ada usaha dari dalam dirinya. Ketika dia mendengar Yesus akan lewat dari tempat dia berjalan itu, lalu dia berteriak dengan keras, "Yesus orang Nazaret, Yesus anak Daud, kasihani aku." Sekalipun orang di samping kiri kanan melarang dia, tetapi Bartimeus tetap kekeh. Dia tetap berteriak, "Yesus anak Daud, kasihani aku." Dengan itu, upaya yang dia lakukan, adanya pengharapan yang ada di dalam dirinya itu membuat dia mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Jangan menyerah, masih ada harapan untuk hari depan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Harapan membuat kita mampu bertahan. Harapan membuat kita mampu melangkah sekalipun rasanya berat. Dengan adanya harapan membuat kita memiliki semangat yang baru untuk kembali bangkit dan berusaha, seperti halnya Bartimeus. Dan sebaliknya, orang yang putus asa akan mengalami kelemahan, dan putus asa membuat juga putus nyawa. Maka jangan putus asa, mari bangkit dengan semangat kita. Ada harapan di sana yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Pengharapan datang dari iman. Iman datang dari kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Jagalah pengharapanmu di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan memiliki semangat yang baru di dalam Tuhan. Tetap berteriak dengan iman kita kepada Tuhan. Di situ ada pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan umatnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.